Oke teman-teman, kita pada pertemuan kali ini materi atau mata kuliah desain web. Hari ini kita akan belajar CSS. Oke, untuk persiapan yang pertama, pastikan sudah menginstal aplikasi SAMPP. Untuk download aplikasi dan cara penginstalan lihat di pertemuan ke-6 minggu kemarin sudah saya jelaskan, ada modul, ada videonya. Kemudian selanjutnya nanti kita jalankan SAMPP dan dijalankan di sini menu ada dua menu yang harus kalian jalankan, yaitu Apache dan MySQL atau MySQL. Nanti di sini. Jadi kalau posisi dengan mengklik tombol start di sebelah kanan, posisi mati tertulis start. Jika posisi aktif, tombol tertulis stop. Nah, ini ada dua, Apache, ada MySQL. Di sini sudah tertulis stop. Berarti ini keduanya sudah aktif. Selain itu, tandanya aktif di sini ada warna biru pada tulisan Apache dan MySQL. Nah, terus yang di bawahnya ada FileZilla, Mercury, Tomcat. Ini posisinya adalah star. Ini berarti menu ketiganya tidak kita aktifkan. Kemudian membuat folder di dalam disk C. Kemudian foldernya SAMPP, cari htdoc. Buatlah folder dengan nama belajar CSS. Kemudian setelah itu mulailah ketik tutorial yang ada di bawah atau script yang ada di bawah dengan disimpan standar.html. Masukkan pada folder belajar CSS. Nah, ini yang akan kita ketik untuk latihan kita yang pertama. Oke, langsung saja. Pertama, masuk ke C, kemudian cari folder SAMPP, kemudian cari htdoc. Nah, ini htdocs. Di sini kalian new folder. Nah, kalian bikin folder baru dengan nama belajar _CSS. Terus kemudian di enter. Nah, ini nanti semua file latihan kita CSS akan kita simpan di belajar CSS ini. Kemudian selanjutnya kalian menjalankan SAMPP, dicari di SAMPP. Saya search di sini SAMPP. Nah, oke saja. Kemudian ini posisinya sudah aktif punya saya, jadi diaktifkan. Kalau posisi tidak aktif, semuanya ini tulisannya start. Ini posisi tidak aktif. Untuk mengaktifkannya cukup diklik start. Nah, kalau sini udah hijau, kemudian ini ada statusnya running, berarti sudah oke. Kemudian selanjutnya kita buka Sublime, ya, Sublime Text. Terus kita new file, kemudian kita save as. Kita masukkan, dicari di local disk C, kemudian dicari SAMPP, terus cari htdoc belajar CSS. Nah, ini. Nah, kita simpan dengan nama standar.html. Nah, standar.html di sini all file, kemudian di save. Oke. Selanjutnya kita akan menulis script berikut. Akan saya mulai dengan menulis komentar. Jadi di sini saya akan bikin komentar. Nah, CSS adalah bahasa pemrograman web untuk memperbaiki tampilan HTML karena tampilan HTML masih standar. Nah,
Terus saya tutup ya. Nah, udah selesai. Nah, terus kemudian saya mengetikkan HTML, cukup diklik panah buka, kemudian HTML, klik, otomatis akan masuk seperti ini, akan tertulis HTML-nya, skrip HTML standar. Kemudian namanya saya berikan nama CSS standar. Kemudian di body saya bikin H1, masih ingat ya, ini namanya heading H1. Kemudian saya tuliskan D3 DKV UNS. Nah, kemudian saya bikin lagi P, masih ingat ya, ini elemen paragraf. Kemudian saya enter. Untuk isinya saya tulis lorem, kemudian tab. Nah, lorem ipsum ini tidak usah dibaca. Maksudnya di sini adalah teks sampel yang berisikan tulisan. Ini biasanya ditulis pada beberapa desain mulai desain web maupun desain poster. Biasanya kalau bikin mock-up-nya pakainya ini susunan teksnya katanya merata, susunannya merata. Kalau ingin lebih tahu jelas atau lebih lanjut, kalian bisa buka di Wikipedia. Jadi supaya ketika kalian membuat desain tidak fokus ke teksnya, tapi fokus ke desainnya. Nah, kalau sudah, kalian klik save. Selanjutnya kalian coba panggil. Nah, cara memanggilnya, apakah tadi sudah berjalan atau belum, tidak usah masuk ke foldernya, langsung tulis localhost belajar CSS, terus di enter. Nah, ini file yang kita buat tadi, kita klik. Nah, tampilnya seperti ini. D3 DKV UNS lorem ipsum. Nah, kemudian kita akan mengaturnya, tapi mengaturnya tidak seperti waktu kita ada di belajar HTML satu persatu per baris, tidak. Tapi kita atur setting menggunakan CSS. Nah, kita masuk ke sini. Nah, kita memasukkan filenya, stylenya itu di bawah title. Kita enter 2 kali. Nah, kita tuliskan di sini style. Nah, klik style. Nah, ini nggak usah diperhatikan, ini del aja stylenya. Kita akan belajar bagaimana sih menuliskan sebuah style HTML. Yang pertama, saya ini tidak akan dieksekusi ya, garis miring bintang. Ini yang namanya adalah komentar atau penanda. Jadi ini sebenarnya tidak usah ditulis. Tetapi karena kita baru belajar, saya akan mencoba pelan-pelan untuk memberikan komentar supaya nanti ketika kalian menulis CSS lebih mudah. Nah, rumus dari CSS adalah nama tag HTML, kemudian enter, kurung kurawal buka, di enter aja ini. Nah, di sini kalian tulis atribut .2 value. Nah, apa yang dimaksud dengan atribut? Atribut adalah apa yang dimiliki, itu namanya atribut. Kemudian value, isinya atau nilainya. Terus kurung kurawal di sini langsung ditutup, bintang,
garis. Contohnya, nah kita sekarang mulai masuk tag yang beneran. Jadi yang ini tidak akan dieksekusi oleh HTML. Yang dieksekusi HTML yang tidak ada tanda garis miring bintang. Yang tidak ada garis miring bintang semuanya akan tereksekusi. Nah, caranya seumpama ya. Kita lihat di sini. Di H1, D3 DKV UNS. Ini kita mau setting ukurannya. Kita akan setting warnanya dulu. Contoh kita akan setting warnanya. Berarti tinggal tulis di sini apa atributnya. Tagnya apa? Tagnya apa? Tag HTML-nya apa? H1. Berarti tulis saja H1. Kemudian enter kurung buka. Ini di enter dulu. Atributnya apa? Contoh kita mau ganti warna, berarti tulis CO. Kita pilih langsung color. Atributnya apa warnanya? Orange, red, blue, grey. Nah, kita akan coba orange. Nah, seperti ini. Kita simpan. File save. Jadi, warna ini yang tadinya warnanya hitam akan kita ubah menjadi orange. Kita coba. Nah, ini sebelum dikasih CSS warnanya hitam. Ketika sudah dikasih CSS tinggal di refresh di sini. Nah, warnanya langsung berubah menjadi oranye. Nah, selanjutnya kita akan format teks yang ada di bawahnya, lorem ipsum ini. Nah, caranya sama, kalian panggil dengan cara apa tadi? Nama tag HTML-nya. Yang akan kita panggil apa? P. Berarti cukup kalian ketik P spasi. Ini biar agak rapi kita tab. Nah, P, kemudian enter kurung kurawal, enter lagi. Yang akan kita setting apa? Font. Contoh font, tulis font, FO aja sudah keluar. Nah, font family, kita font family. Nah, font family. Nah, font family-nya kita contoh memasukkan Arial. Titik koma. Berarti mengubah fontnya. Kemudian kita mau setting ukurannya, berarti tulis font size. Font size-nya berapa? Kita kasih 15 pixel px. Titik koma. Enter. Kemudian color. Sama color. Warnanya ingin diubah menjadi warna apa? Contoh saya ingin grey, abu-abu. Terus kemudian line height atau jarak antar huruf. Nah, ini kita kasih contohnya 15 px. Nah, nanti bisa kalian ubah sendiri. Setelah seperti ini tinggal file save. Terus kita lihat hasilnya di sini. Nah, ini. Maka warnanya yang tadinya hitam berubah menjadi abu-abu. Kemudian ini kalau kita perkecil akan mengikuti. Nah, inilah keenakan enaknya kita pakai CSS. Ya, enaknya pakai CSS, kita cukup memanggil nama tag apa yang akan kita edit. Tidak perlu satu persatu kita berikan variasi jenis font, ukuran font maupun warna. Begitu untuk tutorial CSS yang pertama. Kita akan ketemu lagi di modul yang kedua, yaitu kita akan mengatur gambar. Terima kasih atas perhatiannya. Silahkan mencoba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.